tadi sih kita belajar materi apa di sekolah? Masa kamu lupa sih? Kita kan lagi belajar tentang inti atom dan radioaktivitas. Oh iya ding, tapi aku masih nggak ngerti loh tentang karakteristik inti atom. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin tentang karakteristik inti atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dean Isabella. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang inti atom dan radioaktivitas. Lebih tepatnya tentang karakteristik inti atom. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdasarkan teori atom Bohr, semua atom tersusun atas elektron dan inti atom. Sebagian besar massa atom berpusat pada inti atom. Adapun berikut ini beberapa hal yang akan kita bahas di materi karakteristik inti atom. Partikel penyusun inti, simbol unsur, nuklida, gaya kestabilan inti, energi ikat inti, reaksi inti, spektrum atom hidrogen. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan dan masanya. Sedangkan neutron merupakan partikel tidak bermuatan dengan massa. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. Elektron ini memiliki muatan dan massa. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan sebagai berikut. Dengan X sebagai nama unsur atom, Z sebagai nomor atom, A nomor massa, dan N jumlah neutron yaitu A dikurangi Z. Nuklida adalah spesies atom dengan jumlah proton dan neutron tertentu dalam intinya. Adapun beberapa jenis nuklida yaitu isotop, isobar, dan isoton. Untuk isotop yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Sedangkan isobar yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massanya yang sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu isoton. Isoton yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Adapun contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Untuk inti ringan, nomor atom kurang dari sama dengan 20. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang ini berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Adapun beberapa rumus yang bisa teman-teman gunakan yaitu defek massa, energi ikat inti, dan energi ikat per nukleon yang bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Ada dua macam reaksi pada reaksi inti, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat, yang disertai pemancaran energi.
reaksi ini terjadi pada bintang dan bom hidrogen, serta hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi ini bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Karena menghasilkan energi yang sangat besar, reaksi ini pernah disalahgunakan loh. Reaksi ini disalahgunakan sebagai senjata pemusnahan massal dalam perang. Peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menunjukkan dahsyatnya dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Sedangkan reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai, sehingga menghasilkan energi besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Pada reaktor nuklir, reaksi fisi yang terjadi dibuat dalam keadaan tertentu, sehingga relatif tidak membahayakan atau dikenal juga sebagai reaksi fisi terkendali. Namun, pada bom atom, reaksi fisi yang terjadi tidak terkendali, sehingga sangat membahayakan. Salah satu contoh reaksi fisi bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis khas. Pada tahun 1885, John Jacob B. Ulmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer seperti pada gambar di samping. Adapun beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen yaitu Deret-Lyman, Deret-Balmer, Deret-Paschen, Deret-Brackett, dan yang terakhir adalah Deret-Foon. Besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat berpindah lintasan adalah sebagai berikut. Untuk lebih memahami materi karakteristik inti atom, mari perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, diketahui massa inti. Massa proton 1,00783 SMA dan massa neutron 1,008665 SMA. Jika 1 SMA sama dengan 931 MeV, berapa energi ikat inti tersebut? Pertama-tama, kita harus mencari defek massa. Setelah memasukkannya ke dalam rumus, diketahui bahwa defek massa sebesar 0,115465 SMA. Kemudian, cari energi ikat inti dengan menggunakan rumus yang telah diketahui. Setelah memasukkannya, diketahui bahwa energi ikat inti sebesar 107,497915 MeV. Contoh soal yang kedua. Komponen penyusun inti atom adalah... Teman-teman masih ingat kan komponen penyusun atom itu apa aja? Jadi, jawabannya inti atom tersusun atas proton dan neutron. Soal yang pertama. Sinar ultra ungu mempunyai bilangan kuantum utama yang sama dengan bilangan kuantum utama terkecil pada cahaya tampak. Perbandingan panjang gelombang spektrum ultra ungu dan cahaya tampak pada bilangan tersebut adalah... Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 5 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah 5 berbanding 32.
Karena diketahui N sama dengan 3, dan setelah dimasukkan ke dalam rumus seperti pada gambar di samping, ditemui bahwa perbandingannya adalah 5:32. Soal yang kedua, apabila pasangan kedua unsur memiliki nomor massa sama, tapi nomor atomnya berbeda, kedua unsur tersebut termasuk... Karena soal ini mudah, teman-teman saya beri waktu untuk menjawab selama 3 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah isobar. Karena isobar sendiri yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Soal yang ketiga. Suatu atom X di dalamnya terdapat 2 alfa proton dan alfa plus beta neutron. Jenis atom X tersebut adalah... Teman-teman, saya beri waktu menjawab selama 5 detik. Ya, betul. Jenis atom X adalah oksigen dengan nomor atom 6 dan nomor massanya 13. Untuk pembahasannya, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Soal yang keempat. Pernyataan berikut yang benar mengenai atom barium dengan nomor atom 56 dan nomor massanya 138 dengan atom barium dengan nomor massa 137 dan nomor atom 56. Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 3 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah selisih massa kedua atom tersebut sebesar 1,0087 SMA. Soal nomor 5. Pada tabel di samping, inti yang tidak stabil ditunjukkan oleh angka. Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 5 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah angka nomor 2, 3, dan 5. Karena inti yang stabil adalah inti yang jika N dibagi dengan Z bernilai sama dengan 1. Dan jika dicoba satu persatu, angka nomor 2, 3, dan 5 hasilnya tidak sama dengan 1. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Sebuah atom uranium ditembak dengan sebuah neutron menghasilkan atom barium dengan nomor atom 56 dan nomor massa 138. Atom niobium dengan nomor atom 41 dan nomor massa 93. Beberapa neutron, elektron, dan energi. Jika diketahui massa barium adalah 137,9050 SMA, massa niobium 92,9060 SMA, massa neutron 1,0087 SMA, dan massa elektron 0,005 SMA. Maka, energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah... Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 5 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah 182,201. Karena jika dimasukkan ke dalam rumus seperti gambar di samping, akan ditemukan energi yang dihasilkan sebesar 182,201 MeV. Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui massa inti atom seperti gambar di samping. Maka besar energi ikat inti atom kalsium adalah... Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 5 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah 234,612 MeV. Karena pertama-tama kita mencari menggunakan rumus defek massa. Dan diketahui defek massa sebesar 0,252 SMA. Kemudian,
masukkan ke dalam rumus energi ikat, sehingga ditemukan besar energi ikat adalah 234,612 SMA. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Perhatikan reaksi inti pada gambar di samping. Besar energi yang dihasilkan adalah... Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 3 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah 11,64. Karena kita hanya memasukkannya ke dalam rumus yang telah diketahui. Selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan reaksi inti pada gambar di samping. Jika unsur Z memiliki energi ikat sebesar 127,84 MeV, energi ikat rata-rata setiap nukleonnya adalah... Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 5 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah 7,99 MeV per nukleon. Karena rumus energi ikat rata-rata setiap nukleon sama dengan energi ikat dibagi nomor massa, sehingga ditemukan jawabannya yaitu 7,99 MeV per nukleon. Selanjutnya adalah soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertama, momentum sebelum dan sesudah reaksi berbeda. Kedua, energi sebelum dan sesudah reaksi sama. Ketiga, jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi berbeda. Keempat, jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Dalam reaksi inti, harus memenuhi syarat yang tertera pada angka. Teman-teman, saya beri waktu untuk menjawab selama 3 detik. Ya, betul. Jawabannya adalah angka 2 dan 4. Karena syarat minimal reaksi inti yaitu yang pertama, momentum sebelum reaksi harus sama dengan total momentum sesudah reaksi. Kedua, energi sebelum reaksi harus sama dengan total energi sesudah reaksi. Ketiga, jumlah proton sebelum reaksi harus sama dengan jumlah proton sesudah reaksi, atau jumlah elektron sebelum reaksi harus sama dengan jumlah elektron sesudah reaksi. Dan yang keempat, yaitu jumlah nukleon sebelum reaksi harus sama dengan jumlah nukleon sesudah reaksi, atau jumlah proton ditambah neutron sebelum reaksi harus sama dengan jumlah proton ditambah neutron setelah reaksi. Jadi, syarat yang memenuhi ditunjukkan oleh angka 2 dan 4. Bagaimana? Mudah dan tidak sesulit yang dibayangkan, kan? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca buku ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi di karakteristik inti atom ini kita tuh belajar partikel penyusun inti, simbol unsur, nuklida, gaya kestabilan inti, energi ikat inti, dan juga reaksi inti sama spektrum atom hidrogen. Iya betul, ternyata mudah banget kan? Betul. Makasih ya udah mau ngejelasin. Sama-sama.